Halo Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pada tutorial kali ini saya akan menyampaikan sebuah tutorial yang agak berbeda ya dibandingkan beberapa video lainnya karena biasanya kita menggunakan laptop. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan handphone dari membuat menggunakan quizzes sampai kemudian kita dapat mengakses laporan kuis yang kita selenggarakan. Nah, yang pertama untuk mengakses quizzes tentu saja kita dapat membuka browser Google Chrome yang berada di pojok kanan bawah ini. Dan ini adalah browser yang paling direkomendasikan untuk mengakses quizzes. Bisa digunakan di browser lain, tapi sangat disarankan menggunakan Google Chrome. Dan nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan Bapak Ibu untuk masuk ke quizzes, tinggal buka quizzes.com, quizez.com. Jangan lupa Z-nya double atau 2 kali di Z yang terakhir ya. Seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali, silahkan klik mulai. Kemudian untuk yang sudah pernah membuat akun, silahkan klik masuk. Dan kalau Bapak Ibu sudah punya akun Google ya, tinggal klik di sini, masuk dengan Google ini. Gitu ya. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana kalau kita baru pertama kali mulai. Kita klik mulai atau start gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki akun Google, saya sarankan Bapak Ibu langsung diintegrasikan saja dengan akun Google-nya dengan mengklik daftar dengan Google. Kemudian kalau emailnya bukan Google, misalnya Microsoft Teams, Bapak Ibu bisa menggunakan daftar dengan email. Contoh, saya misalkan punya email 365 misalnya ya. Umar Umar A. Aziz, maaf, Umar A. Aziz at 365 sch.id. Nah, nanti kita selanjutnya kemudian kita pilih sekolah atau school ya, karena ini saya Google Chrome yang menggunakan bahasa Inggris, tapi karena saya pernah menggunakan quizzes bahasa Indonesia, jadi di sini quiz saya sudah bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu di sini quizesnya bahasa Inggris, jangan khawatir, silahkan pilih saja yang kira-kira gambar atau letaknya kurang lebih sama. Misalnya tadi school gitu ya, pilih yang sekolah, jangan pilih yang bisnis karena nanti kita akan diminta bayar. Kemudian ini saya adalah seorang guru atau teacher. Kemudian di sini kita isi identitas lengkap kita. Passwordnya jangan lupa, misalnya di sini saya masukkan passwordnya Quizzes Indonesia. Oke ya, sama ya, jangan sampai lupa. Kemudian kita lanjutkan. Kalau Bapak Ibu mengintegrasikan Quizzes dengan Google Chrome-nya, Bapak Ibu tidak akan diminta membuat password gitu, karena password Quizzesnya adalah otomatis password Google Chrome seperti itu. Nah, ini adalah tampilan quizzes di HP seperti itu. Jadi sebetulnya di tahap ini kita udah bisa lihat bahwa untuk membuat akun guru itu kita bisa gitu di HP, nggak harus pakai laptop. Meskipun memang tampilannya agak berbeda seperti itu ya. Nah, buat Bapak Ibu yang sebelumnya quizzesnya bahasa Inggris, kemudian ingin diubah ke bahasa Indonesia, nanti klik di pengaturan ini ya. Kemudian nanti ada language, pilihan language, kemudian nanti pilih yang bahasa Indonesia yang paling bawah seperti itu. Nah, kita kembali ke paling depan, kemudian bagaimana caranya kita menyelenggarakan game ke siswa gitu ya. Bisa nggak nih pakai HP gitu ya menyelenggarakan game ke siswa? Tentu saja bisa, kita tinggal pilih kuis-kuis yang ada di sini. Kalau nggak ada di halaman depan gitu ya, dan memang sebaiknya juga jangan cuma mengandalkan yang ada di halaman depan, tapi kita bisa mencari kuis publik di sini. Misalkan saya mau mencari tabel periodik, kemudian tinggal saya cari. Nah, di sini kita diminta ini ya, kalau saya pencet sini saring, saya bisa sesuaikan. Oh, ini misalnya buat SMA misalkan, mata pelajarannya kimia, dan saya terapkan. Nah, di sini saya sudah menemukan banyak sekali soal-soal mengenai tabel periodik. Tinggal saya pilih aja nih, mana sih yang kira-kira paling relevan.
Misalkan, oh ini ada banyak soal, tapi saya mau cari yang 10 aja deh, supaya nggak terlalu banyak kalau 20 soal. Nah, saya pilih di sini. Nah, kemudian, misalkan di quizzes kita sudah tahu ya bahwa di quizzes ada 2 mode permainan yang utama, yaitu mode main langsung dan mode PR. Ini yang di sebelah kiri mode main langsung, yang di sebelah kanan mode bermain PR. Nah, kalau kita ingin bermain quiz ini dengan siswa kita secara langsung, maka kita bisa mulai quiz langsung dan pilih yang klasik. Apa itu yang instruktur cepat? Tidak akan kita bahas di sini karena kita bahas yang fitur-fitur dasarnya saja. Kita pilih yang klasik. Kemudian di sini ada mode tim, klasik sama ujian. Kita gunakan saja yang klasik karena nanti akan rumit kalau kita membahas yang tim dan ujian. Kita gunakan saja yang klasik. Kemudian partisipan attempt-nya dipilih saja tak terbatas supaya siswa kita tidak usah login. Kemudian name factory-nya kita matikan saja. Ini bisa kita hidupkan, bisa kita matikan. Kita matikan saja supaya kita bisa melihat nama siswa kita yang sebenarnya. Power ups ini pilihan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bingung apa itu power ups, dimatikan saja. Waktunya boleh diaktifkan, papan peringkat diaktifkan supaya seru. Pertanyaan diacak bisa diaktifkan, pilihan jawaban diacak juga bisa diaktifkan. Redemption question ini adalah fitur yang bisa membuat siswa menjawab satu soal yang salah. Jadi kalau mereka salah 3, salah 4, mereka akan mendapatkan satu kesempatan untuk menjawab ulang pertanyaan yang salah. Kemudian ada perlihatkan meme. Di sini saya bisa milih, saya pilih yang ini misalkan. Nah, kemudian saya akan klik lanjutkan. Nah, ketika sudah lanjutkan, saya tinggal perlu membagikan kode game ini. Nah, ini sudah disalin linknya ya kepada siswa-siswa saya di WhatsApp, di Google Classroom, Microsoft Teams, Canvas, Schoology, Remind, Twitter, dan lain-lainnya. Asumsinya atau simulasinya, karena ini sudah kita salin ya tadi ya, kita bisa buka new tab, kemudian ini kita paste. Nah, di sini ini adalah layar siswa, di mana saya di sini bisa masukkan nama saya. Misalkan saya masukkan nama Haris. Nah, di sini saya bisa mengaktifkan musik, meme-nya saya matikan, meme-nya saya hidupkan. Nanti saya mulai. Nah, kenapa di sini saya belum bisa mulai? Karena untuk memulai dari gurunya itu harus ngeklik mulai, dan untuk memulai juga minimal harus sudah ada satu siswa. Nah, karena sudah ada satu siswa di sini, saya sudah bisa mulai. Nah, di sini saya sebagai guru ini nggak bisa dimatiin ya. Nah, di sini saya sebagai guru akan bisa memantau peringkat siswa saya. Nah, misalkan di sini saya menjawab itu ya. Ini kita simulasi saja. Jawabannya mungkin salah, tapi nggak apa-apa. Karena saya juga tidak mengerti ya. Nah, kita asumsinya di situ selesai ya. Saya close saja. Kemudian untuk mengakhirinya, kita akhiri. Nah, ini kita keluar aja. Setelah kita menyelenggarakan game itu, nanti kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, ini tadi sudah ada hasil. Nah, ini adalah hasil siswa kita, karena tadi kita cuma simulasi ya, peserta cuma 1. Kemudian ketepatannya juga kecil gitu ya. Nah, tampilan di sini itu memang tidak selengkap kalau kita menggunakan laptop seperti itu ya. Nah, bagaimana supaya tampilan ini bisa lebih lengkap seperti di laptop? Ada triknya, yaitu kita klik titik 3 di atas, kemudian kita pilih desktop site. Nah, di sini tampilannya akan lebih lengkap dan lebih mirip dengan yang ada di yang ada di seperti di laptop ya. Di sini saya bisa download Excel-nya. Itu untuk download Excel, kemudian saya juga bisa cetak dalam bentuk PDF-nya di sini. Misalnya di sini. Nah, jadi nah ini ya, ini dalam bentuk PDF-nya juga bisa
cetak seperti itu. Nah, itu tadi kalau kita main langsung. Kalau kita main ini, nah ini saya bisa nonaktifkan lagi desktop setnya, dimatikan lagi. Kemudian saya ke depan lagi. Kita coba cari game yang lain lagi ya, misalnya ibu kota negara. Nah, di sini gimana nih kalau mainin PR? Mainin PR, kalau tadi kita sudah nyoba yang main langsung, yang ini kita coba yang main PR. Nah, kalau main PR, pertama tentu saja ditentukan saja deadline-nya kapan. Misalnya deadline-nya 2 hari, nah jamnya jam berapa gitu ya. Kemudian ini nggak bisa tidak ada batas waktu karena kita pakai akun gratis ya. Nah, kemudian ini peluang siswa atau participant attempts kita pilih tak terbatas lagi. Tunjukkan jawaban setelah siswa menjawab kita aktifkan saja. Power ups kita matikan saja. Papan peringkat kita hidupkan. Ini kita matikan. Redemption question, meme-nya kita acak saja. Kemudian nanti kita klik lanjutkan. Nah, kemudian di sini berbagi linknya, klik yang ini nih. Nah, klik yang ini, kita klik. Nah, ini link bermainnya itu akan langsung otomatis ke copy dan kita tinggal bagikan di atau di sini juga bisa nih. Kita bisa bagikan di Google Classroom, di Remind, Canva, Schoology, Microsoft Teams, Twitter, dan lain-lainnya. Nah, kita simulasi lagi ya bermain sebagai siswa. Tinggal saya paste di sini. Nah, kita akan main lagi nih sebagai siswa. Nah, ini pilihannya masih Haris, nggak apa-apa, sama aja. Nah, kalau di PR, setelah game itu di host seperti ini, siswa bisa langsung main. Beda ya kalau sama yang live tadi. Kalau yang live tadi itu bermainnya itu harus dimulai oleh guru gitu. Jadi siswa bisa nunggu dulu sampai guru itu mencet mulai gitu. Nah, sedangkan kalau di PR enggak, selama memang PR-nya sudah diselenggarakan gitu ya, dan waktunya masih berlaku, itu siswa bisa langsung bermain. Nah, ini bisa langsung mulai game. Nah, bedanya di sini kalau guru itu nggak ada klasmen langsung ya, kayak live gitu. Dia ada sih klasmen di laporan ini, tapi nggak ada yang kayak musik-musiknya itu. Nah, ini coba kita jawab-jawab dulu ya. Ini karena saya lebih paham. Nah, ini meme-nya keluar ya di siswa. Kalau siswa mungkin sudah sangat wajar sih menggunakan HP gitu ya. Ini adalah Uruguay. Ini adalah Bangladesh. Ini musiknya saya matikan ya, jadi nggak ada suaranya. Ibu kota negara Jepang, Tokyo. Palestina. Ya, jadi sebenarnya ini penting sih dipelajari, karena kalau guru paham, meskipun ini juga buat guru-guru yang punya laptop ya, tapi mungkin laptop itu nggak selalu berada selalu dipegang lah gitu. Kalau HP kan jauh lebih sering dipegang. Jadi meskipun gurunya punya laptop atau komputer gitu di sekolah atau di rumah, nah cara menggunakan kuis dengan HP ini juga bisa berguna gitu loh, gitu. Karena akhirnya bisa mengontrol gitu kan bagaimana kuis ini diberikan kepada siswa gitu. Kita main sebentar ya, sampai 20 bentar lagi. Ini Tunisia. Apalagi ya yang kira-kira bisa saya bahas sambil menunggu kuisnya selesai. Meskipun nanti memang akan ada beberapa penyesuaian, ada beberapa fitur yang berbeda. Nanti juga di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana membuat soal. Kita juga ada yang ditanyain, bisa nggak sih membuat soal di HP? Bisa sebetulnya, tapi memang akan ada beberapa batasan gitu kan. Nah, ini ntar lagi ya, 5 soal lagi. Nanti abis ini kita akan
mencoba bagaimana membuat soal di HP. Bentar ya, 3 soal lagi. Nah, ini dua soal lagi ya. Satu soal lagi, dua soal lagi. Iran. Nah, ini satu soal lagi. Kita akan full house. Oh, ini gampang banget yang terakhir ya. Nah, ini sudah selesai ya. Saya sebagai siswa, laporannya akan langsung muncul di sini, di report yang guru nih. Kita refresh sekali. Nah, ini akan langsung muncul. Atau kalau di sini dibuka aja hasil. Nah, tadi yang pertama kita main yang ini, sekarang kita bisa main yang ini. Nah, itu ya. Nah, itu bagaimana cara mencari kuis, kemudian menggunakan kuis baik pada mode PR maupun mode langsung. Nah, kemudian gimana nih kalau saya mau buat soal? Kalau saya mau buat soal, tinggal klik sini, diklik di kiri ini, kemudian nanti ada klik buat. Kemudian saya bisa buat di sini misalnya matematika kalistung ya. Kemudian di sini saya pilih matematika, saya pilih selanjutnya. Nah, kita tulis sendiri dulu aja ya. Nah, saya tidak tahu menjelaskan lagi atau tidak jenis soal di Quizizz, tapi saya jelaskan secara singkat saja. Di Quizizz pada dasarnya ada 5 jenis soal, yaitu pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, pemilihan atau survei, sama terbuka berakhir atau esai. Nah, kalau pilihan ganda ini, itu ringkasnya adalah kita buat soal, jawabannya, pilihan jawabannya ada 3, 2, sampai 5 gitu ya. Jawaban yang benar hanya 1. Sedangkan kalau yang kotak centang yang ini, itu pilihan jawabannya bisa 2 sampai 5. Dan jawabannya juga bisa 1, bisa 5. Seperti itu. Kemudian kalau isi bagian yang kosong, itu ya isian singkat gitu. Esai terstruktur. Banyak ya penyebutannya. Misalkan sebutkanlah arti dari gitu. Yang biasanya jawaban di sini hanya 2-3 kata. Sebetulnya di Quizizz bisa berapa kata, seberapa banyak gitu ya. Cuman memang nanti kasihan siswanya karena jawabannya harus sama persis gitu dengan kunci jawaban gurunya. Kemudian pemilihan itu survei. Ya, ini tidak untuk survei sama esai itu nggak ada jawaban yang benar ya. Jadi itu nanti jawabannya akan otomatis, nggak ada yang salah maksudnya. Jadi jawaban akan otomatis direkam oleh Quizizz dan siswa otomatis akan mendapatkan skor benar. Nah, kalau yang ini yang meluncur ini diabaikan aja karena ini sebetulnya adalah mengkonversi kuis di sini nanti menjadi presentasi interaktif, tapi ini tidak akan saya bahas sekarang karena nanti akan jadi sangat panjang. Nah, kita langsung aja coba bikin satu soal pilihan ganda ya. Misalnya 1 ditambah 1 sama dengan ini. Saya buatnya sederhana banget. Saya jawabannya 1, 2, 3, 4. Nah, karena 1 tambah 1 2, jawabannya di sini ya, ditambahin 2. Nah, kita simpan. Kemudian pilih yang kotak centang. Misalkan manakah yang merupakan angka. Kita pilih 1, 2, salah. Sini 2, sini A, di sini 3, sini saya tambah D. Nah, di sini kan angkanya ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini jawabannya bisa lebih dari 1. Kemudian simpan. Kemudian bisa juga isian singkat. Isian singkat. Misalkan siapa kongsi kok jadi sejarah, jangan ya. Oh ya, kita buat esai aja nggak apa-apa. 1 ditambah 2 sama dengan, jawabannya adalah 3. Kita bisa buat alternatif 3.
Nah, jadi ini alternatif bisa sampai 5 nih. Gitu. Jadi Bapak Ibu sesuaikan aja. Ini karena saya buat alternatif 3 dalam tulisan abjad sama 3 dalam tulisan Latin. Gitu. Kemudian saya buat survei. Misalkan apakah menurut kalian matematika itu sulit? Sangat sulit, mudah, sangat mudah. Nah, seperti itu. Jadi simpan. Kemudian saya akan membuat yang esai. Misalkan saya buat soal cerita, Adi memiliki 5 buah apel. 1 apel ia makan tadi pagi. 1 apel lainnya ia berikan pada temannya. Berapakah jumlah apel Adi? Jelaskan. Nah, ini misalnya ini contoh aja ya. Soalnya bukan cuman jawaban diminta bukan hanya angkanya, tapi kenapa jawabannya seperti itu gitu kan. Nah, ini nanti intinya kalau kita membuat soal matematika yang dengan cerita gitu kan, itu kita bisa menggunakan esai. Meskipun nanti memang konsekuensinya di sini dari kuisisnya akan dihitung benar gitu. Jadinya ya guru nanti harus kerja agak double lagi seperti itu. Nah, termasuk juga bagaimana kalau kita mau masukin gambar ya. Tinggal klik sini, kemudian klik aja di sini. Nah, ini misalnya saya mau masukin gambar-gambar dari mana aja gitu ya. Nanti akan muncul nih. Kira suasananya seperti apa. Nah, ini saya buat esai aja. Nah, ini kan di sini saya masukkan sebuah suasana matahari terbenam. Nah, ini ya. Atau kalau saya ngambil dari Google misalnya, Kalistung segini, kemudian saya ke gambar. Nah, kemudian kok gambarnya aneh. Saya klik di sini, saya klik. Oh, di sini nggak bisa ya. Ternyata kalau kita bisa image address, copy image address, itu kita bisa langsung ambil gambarnya. Kayaknya ini harus dibuka dulu jadi open in new tab kayaknya. Ya, contoh ya. Bisa nggak ya? Tapi ini agak kecil, kita copy paste. Saya agak cepat, nanti silahkan di review aja. Jadi saya buat soal baru, misalnya ini saya buat gambar, kemudian saya paste dan bisa. Jadi intinya kita bisa, tapi kita harus mendapatkan alamat gambarnya. Kalau tadi saya gambar ini, saya open image in new tab, kemudian nanti lihat gambarnya harus sudah seperti ini ya. Kemudian nanti diklik sini, nanti di copy paste. Intinya linknya harus di copy paste. Memang ini tidak terlalu mudah, tapi ini sebagai pengetahuan saja bahwa kita juga bisa memasukkan gambar dari Google ke soal quiz kita. Misalnya ini kita gimmick aja lagi, kita tambah 2, 1, 2, 3, 4. Kemudian simpan. Nah, termasuk di sini juga kita kalau mau memasukkan rumus matematika juga bisa nih. Oh, nggak bisa masukin rumus matematika, hanya bisa di laptop. Nah, tapi gimana kalau misalkan ya kita jadikan ini sebagai tampilannya seperti desktop ya. Yang tadi kita klik kanan kemudian desktop site. Bisa nggak ya dari ini? Ini agak berantakan karena memang sebetulnya tidak seperti itu desainnya. Nah, ini bisa tapi kemudian error nih. Kita bingung. Nah, bisa tapi agak error, agak susah. Saya agak susah mengendalikannya. Nah, mungkin kayak gini jadinya. Bisa sih gitu, cuman repot gitu kan. Nah, inilah kekurangannya kalau kita pakai HP ya. Ini muncul rumus matematika, cuman berantakan. Ini saya ngontrolnya susah gitu ya. Nah, di sini juga berantakan gitu. Jadi bisa, cuman akan agak berantakan. Nanti kalau sudah selesai kuisnya, klik saja kembali. Nah, seperti biasa kita diminta untuk
pilih ini bahasanya apa, kita pilih Indonesia saja. Pilih Indonesia, wah susah Indonesia agak di bawah memang. Kemudian ini karena kelas SD ya, kelas 1 deh sampai kelas 2, sampai kelas, nah ini agak susah. Oh ya, karena ini desktop setnya masih aktif ya, ini saya ganti lagi. Nah, supaya lebih gampang tampilannya, saya klik lagi kembali. Ini desktop setnya saya matikan. Saya pilih Indonesia, ke bawah lagi. Kemudian saya dari kelas 1 sampai kelas 2. Ini bisa diganti mau pribadi atau privat. Saya buat publik aja. Meskipun ini kuisnya berantakan ya. Tahu ada yang mau. Nah, ini sudah jadi. Dan ini bisa kita gunakan kayak tadi, mau jadi kuis langsung atau berikan pekerjaan rumah. Coba saya lihat lagi, adakah yang harus saya jelaskan lagi? Oh iya, di sini itu tadi kita sudah buat akun, sudah mengubah tampilan bahasa, sudah mencari kuis publik juga sudah. Kemudian, oh iya, yang tadi kita belum coba ya, ini fitur yang penting juga. Tadi kita edit gitu ya, kemudian nah kekurangannya lagi, coba bisa nggak kita pakai fitur teleportasi di sini? Oke, kalau kita buat di HP gini kita nggak ada fitur teleportasi. Padahal kalau kata guru-guru fitur teleportasi itu penting. Nah, coba kita aktifkan desktop site-nya. Nah, di sini ada teleportasinya nih. Aduh, ke klik ya. Nah, ini ada fitur teleportasi. Jadi saya tetap bisa. Ini saya dengan matematika, atau saya coba kalistung tuh pakai C, pakai K ya. Coba pakai C deh. Oh, pakai K kok. Udah bener pakai K ya. Kita ubah lagi kalistung. Nah, saya mau mencari semua, oh dikit kalistung, mungkin bener pakai C ya. Saya mau mencari semua soal yang terkait kalistung gitu ya. Dan ini udah banyak. Tinggal tambah-tambah aja di sini. Nah, ini tambah. Hati-hati pencetnya ya. Nah, jangan langsung diklik gini, nanti tambah. Kemudian tambah. Oke. Nanti kalau sudah, nanti klik yang kanan bawah. Nah, ini udah soal kita udah tambah banyak. Jadi ini juga nih fitur teleportasi hanya bisa digunakan di HP dengan klik sini yang aktifkan desktop site-nya. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau menggunakan HP, silahkan dieksplorasi saja apakah pada menggunakan fitur tersebut desktop site-nya ini mau diaktifkan atau enggak gitu. Kalau ini tadi fitur teleportasi aslinya nggak bisa gitu kan. Nah, cuman karena saya aktifkan desktop site-nya, saya bisa pakai teleportasi. Nah, tapi kalau kita aktifkan terus ininya desktop site-nya, tampilannya akan lebih kecil dan mungkin dalam beberapa fitur mungkin nanti agak berantakan. Nah, kalau sudah selesai, klik kembali lagi pojok kanan atas. Nah, kemudian ini soalnya sudah jadi, dan soal ini pun kalau kita mau cetak itu bisa ini ya, tinggal klik di sini. Ini kita mau cetak misalkan jadi PDF. Ini ASCII-nya kita matikan, checkbox-nya kita nonaktifkan. Gitu. Nah, ini tinggal kita print aja. Kita print, terus nanti ada pilihannya bisa sebagai ini ya, save as PDF. Gitu. Nanti ini akan jadi PDF gitu kan, kita download misalnya. Kemudian nanti kita save. Kemudian mana ya? Nanti akan ada lah di folder kita gitu ya. Saya juga nggak terlalu paham kesimpannya di mana gitu. Tapi nanti kalau sudah jadi PDF, dia sudah akan muncul di biasanya kalau kita download PDF-nya itu di mana? Coba ada nggak ya di sini download? Oh, nah ini sudah ada nih. Filenya ada dalam bentuk PDF ini. Bisa kita share di WA. Misalnya kalau kita mau kasih soal offline ya ke siswa kita, gitu kan, mungkin siswa saya ini internetnya jelek gitu kan, susah kalau kayak quizzes online. Ini kita juga bisa nih buat kayak gini untuk dibagikan ke siswa lewat WhatsApp, mungkin nanti mereka download dan kasih jawabannya ke kita seperti itu. Kemudian
itu aja sih yang penting-penting. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, misalkan ini saya masih aktif ya desktop setnya, tampilan agak beda. Di HP juga kita sama bisa ngedit kuis publik, contoh ini kuis publik bisa saya edit ya, jadi nggak terlalu banyak memang yang beda. Ini contoh ya, saya juga bisa menghapus urutan, menghapus soal gitu, mengubah urutan segala macam. Intinya banyak, fiturnya juga banyak gitu. Cuman memang ini karena ini desktop setnya aktif, kalau desktopnya setnya nggak aktif jadi gini, jadi beda tampilannya kayak gitu. Jadi pada intinya Quizzes itu bisa sangat bisa diakses dengan HP, tapi mungkin buat Bapak Ibu yang selama ini menggunakan di laptop atau di komputer perlu melakukan penyesuaian terhadap beberapa fitur. Dan kalau nggak bisa, ada beberapa fitur yang nggak bisa, silahkan diaktifkan dan nonaktifkan desktop setnya ini. Nah, ini coba-coba aja gitu, mana yang pada fitur tersebut mana yang lebih nyaman, pakai desktop setnya atau enggak gitu kan. Termasuk, nah ini kalau desktop setnya nggak aktif, buatnya ini pasti cuman ada pilihan buat ke soal biasa. Nah, kalau desktop setnya aktif nih ya, saya bisa buat, nggak bisa juga, nggak bisa presentasi interaktif. Kalau presentasi interaktif memang belum bisa sama sekali di HP, baik itu desktop setnya aktif atau enggak gitu. Jadi itu mungkin kekurangan yang terbesarnya, tapi selebihnya yang lainnya nggak terlalu banyak. Jadi silahkan dicoba masing-masing, bisa sampaikan feedbacknya dalam menggunakan quizzes di HP. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak.